Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ibu harap kalian tetap sehat selalu. Ya, sekarang kita memasuki materi bab 4, sistem pencernaan manusia. Tepatnya kita akan membahas kebutuhan energi dan nutrisi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan kebutuhan energi pada tubuh manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Sistem pencernaan manusia. Kita akan membahas nutrisi A. Yang pertama, kebutuhan energi. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jumlah energi yang dibutuhkan menggunakan satuan kalori. Begitu pula dengan jumlah energi dalam makanan juga dihitung menggunakan satuan kalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Jadi 1000 kalori sama dengan 4200 joule. Cara mengetahui jumlah kalori dalam makanan adalah menggunakan kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang terdiri atas wadah logam yang direndam dengan air yang diketahui volumenya. Seperti contoh alatnya pada gambar di samping. Makanan kering dalam wadah diletakkan pada wadah kalorimeter, kemudian diisi oksigen dan direndam air. Berdasarkan hal tersebut, maka rata-rata yang diambil untuk menyatakan kalori yaitu 1 gram karbohidrat sama dengan 4,1 kalori, 1 gram protein sama dengan 4,1 kalori, 1 gram lemak sama dengan 9,3 kalori. Jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang yaitu usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Berikut jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Aktivitas yang pertama, berjalan naik tangga, membutuhkan kalori per jam 1100. Kemudian yang kedua, berlari, membutuhkan kalori per jam 570. Berenang membutuhkan kalori per jam 500 kalori, dan begitu seterusnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Sekarang kita akan membahas yang kedua, jenis nutrisi. Ya, nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan organisme sebagai sumber energi, menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan berlangsungnya fungsi normal pada jaringan dan organ tubuh. Nutrisi yang dibutuhkan manusia berupa karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein perlu dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Vitamin, air, dan mineral dapat langsung diserap oleh tubuh. Ya, jenis nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat. Ya, karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ada 3, yaitu gula, pati, dan serat. Gula adalah karbohidrat sederhana, contohnya seperti pada makanan yaitu buah, madu, dan susu. Kemudian karbohidrat jenis pati dan serat adalah karbohidrat kompleks. Pati ditemukan pada umbi-umbian dan biji-bijian. Serat ditemukan pada gandum, kacang-kacangan, sayuran, dan buah. Serat tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga
dikeluarkan melalui feses. Serat juga bukan sumber energi bagi tubuh. Adapun jenis karbohidrat yang sering kita makan pada kebutuhan sehari-hari kita sebagai bahan makanan pokok seperti beras sebagai makanan sehari-hari kita, nasi. Kemudian konsumsi karbohidrat secara berlebihan akan mengakibatkan penyakit diabetes. Menurut WHO, 246 juta orang atau 6% populasi orang di dunia mengidap diabetes, sehingga diabetes disebut dengan the silent epidemic. Untuk mengetahui kadar gula dalam darah dapat diukur menggunakan alat ukur kadar gula. Kadar gula normal sekitar 60 sampai 100 Ng dalam kondisi tidak makan. Setelah makan, kadar gula darah normal maksimal 140 mg per dl. Nah, sekarang kita membahas mengenai lemak. Lemak ada dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh akan padat pada suhu kamar, contohnya keju, susu, daging, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Lemak tak jenuh akan cair pada suhu kamar, contohnya lemak nabati dan lemak dalam biji-bijian. Sekarang jenis nutrisi yang berikutnya yaitu protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi, pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuatan enzim dan hormon, serta pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh. Protein ada dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Jenis protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian jenis protein hewani seperti daging, daging sapi, daging ikan, dan telur. Jadi protein adalah molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Kandungan nutrisi dalam makanan dapat diketahui menggunakan indikator atau regan. Berikut regan untuk mengetahui nutrisi dalam makanan. Ya, terdapat bahan, regan, dan indikator positif. Bahan seperti amilum, regannya Lugol atau kalium iodida. Indikator positifnya larutan berwarna biru tua. Kemudian gula, regannya Benedict, fileng A dan fileng B. Larutan berwarna biru, indikator positifnya larutan berwarna biru, kehijauan, kuning sampai merah bata. Kemudian protein, regannya Milon atau Bioret. Indikator positifnya larutan berwarna merah muda sampai ungu. Jenis nutrisi selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin dibutuhkan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin ada dua, yaitu vitamin larut dalam air seperti vitamin B dan C, dan vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin D dapat terbentuk ketika tubuh terkena sinar matahari karena di dalam tubuh terdapat provitamin D. Berikut jenis vitamin, manfaat dan sumbernya. Ya, kalian bisa baca jenis vitaminnya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Ada beberapa manfaatnya, kemudian bersumber dari beberapa sumber. Contohnya ibu bacakan. Vitamin A menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan tulang dan menguatkan gigi. Jadi vitamin A bersumber dari susu, telur, hati, sereal,
sayuran berwarna oranye seperti wortel, jalar, labu, dan buah-buahan. Kemudian vitamin B mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Vitamin B bersumber dari gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, kemudian kacang. Kemudian vitamin C manfaatnya membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Bersumber dari buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, dan sari buah jeruk. Kemudian vitamin D manfaatnya menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, pembentukan tulang. Kemudian vitamin sumber dari kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Vitamin E manfaatnya sebagai antioksida dan membantu melindungi sel dari kerusakan, penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Vitamin E bersumber dari minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayur berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Dan terakhir, vitamin K bermanfaat membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Vitamin K berasal dari alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Kemudian jenis nutrisi selanjutnya yaitu mineral. Tubuh membutuhkan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral adalah nutrisi yang mengandung sedikit unsur karbon. Mineral berfungsi sebagai proses pembangunan sel, pembangunan reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Ya, berikut jenis mineral yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya seperti kalsium. Kegunaannya bahan pembentukan tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Kalsium terdapat pada telur, sayuran hijau, dan kedelai. Kemudian fosfor, kegunaannya membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Fosfor terdapat pada daging, gandum, dan keju. Kemudian terdapat potasium, sodium, besi, iodium, dan seng. Kalian bisa membaca manfaat dan sumbernya. Ya, jenis nutrisi yang terakhir yaitu air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh organisme karena sekitar 60-80% sel tubuh organisme terdiri atas air. Tubuh manusia terdiri dari 72% air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar dan kecil. Manusia normal minum 2 liter atau 8 gelas air sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tetapi minum air bukan sumber utama untuk mengisi air dalam tubuh. Makan buah yang mengandung air juga bisa mengisi air di dalam tubuh, seperti makan buah apel 80%, terdapat 80% air. Kemudian makan daging terdapat 66% air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentukan sel dan cairan, pengatur suhu, pelarut zat-zat gizi lainnya, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Berikut kebutuhan air dalam tubuh manusia. Ya, kalian bisa perhatikan pada gambar itu manusia
membutuhkan 72% air, jadi terdiri dari 72% air. Pada paru-paru terdapat 92% air, darah 82% air, kemudian kulit 80% air, otot 75% air, kemudian pada otak 70% air, dan terakhir tulang 22% air. Ya, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.